Selamat pagi Bapak dan Ibu. Shalom. Pada pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam ibadah, akan kita sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Tentang penyusunan program tahun 2021. Sehubungan dengan kondisi pandemi corona di tahun 2020, sehingga sebagian besar program tidak bisa berjalan efektif, maka ditetapkan beberapa arahan dalam penyusunan program 2021. Yang pertama, program tahun 2020 yang belum berjalan akan kembali bisa dijalankan dengan menyesuaikan tema. 2. Tema tahun 2021 adalah Gereja sebagai keluarga Allah yang bertumbuh dengan nilai dasar 3K. 3. Badan Komisi Wilayah diminta untuk meninjau kembali program 2020. Jika tidak ada perubahan dalam kegiatan, maka program bisa dijadikan program tahun 2021. Demikian warta gereja yang perlu kami sampaikan. Mohon perhatian dari seluruh komisi, badan, dan wilayah. Bapak Ibu yang dikasihi, sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Marilah Bapak dan Ibu, ibadah kita buka dengan bangkit berdiri dan kita pujikan Kidung Pujian 140 bait yang pertama. Tuhan, hadirlah di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita kuduskan ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing mengucap demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya,
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dengan segala syukur, karena meskipun kita masih berada di dalam situasi yang prihatin saat ini, tetapi Allah setia menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita pada saat ini mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan penuh syukur dan juga dengan penuh sukacita, menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait pertama sampai dengan ketiga, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beriman teguh kepada Allah tidak hanya ketika kita kemudian menyatakan syukur dan juga mengalami pemeliharaan Allah, tapi beriman yang teguh kepada Allah juga di dalamnya mengandung kemampuan sekaligus juga kemauan untuk jujur dan juga rendah hati di hadapan Allah. Oleh karena itu di dalam setiap ibadah kita diajak untuk memiliki kerendahan hati itu dengan kembali mengingat dan juga merefleksikan hidup kita atas panggilan cinta kasih Tuhan yang diundangkan kepada kita untuk kita hidupi di dalam perilaku keseharian. Oleh karena itu dengan pertolongan kesaksian Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan 35 akan menjadi dasar untuk kita kemudian mengingat kembali, merefleksikan ulang bagaimana panggilan cinta kasih itu mewarnai kehidupan kita. Demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi
sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat-ayat di dalam Injil Yohanes ini mengingatkan kita bahwa beriman kepada Allah, mengaku mencintai Yesus itu bukan sebuah tindakan pengakuan saja, tapi sebuah tindakan yang dilakukan di dalam keseharian, sehingga jelas identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Tapi dengan kesadaran diri bahwa kita tidak sempurna, oleh karena itu marilah Kidung Jemaat 28 ayat 1, 4, dan 6, ya Yesus tolonglah, menolong kita untuk merefleksikan ulang panggilan cinta kasih tadi. Saudara-saudari, kita menyatu di dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Panggilan cinta kasih-Mu yang terus-menerus Engkau suarakan di dalam ibadah Minggu ya Tuhan, terkhusus lewat Injil Yohanes, menolong kami untuk semakin menyadari siapa kami di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami, bahkan juga alam ciptaan-Mu. Seringkali kami tampil sebagai manusia yang arogan, manusia yang mementingkan diri, manusia yang tidak peduli, bahkan manusia yang menghancurkan relasi dan juga menyakiti sesama dan juga alam. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Injil Yohanes mengingatkan kami bahwa sebagai pengikut-pengikut-Mu, kami bukan hanya sekedar mengaku menjadi murid-murid Kristus, tetapi juga betul-betul melakukan apa yang diajarkan, dihidupi, dan diteladankan oleh Sang Kristus itu. Sehingga kami terus-menerus menjadi orang-orang Kristen yang berusaha untuk menjadi hidup yang lebih baik, menjalani hidup yang seturut dengan kehendak-Mu, dan menghindari berbagai alasan-alasan atas ketidaksempurnaan, kelemahan manusiawi, dan juga kebebalan hati kami. Tolonglah Roh Kudus untuk senantiasa menuntun dan mengingatkan kami, sehingga hidup kami ke depannya senantiasa menjadi pengikut-Mu yang setia dan menjalankan kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama dan juga alam ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Siapa saja yang dengan sungguh-sungguh dan juga setulus hati menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan yang tidak sempurna, bahwa kita adalah tidak sempurna, maka sebenarnya pada saat itu kita sedang membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan dalam bentuk berita anugerah yang dinyatakan kepada siapa saja yang mau bertobat dan juga memiliki kerendahan hati. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 15 menjadi berita anugerah yang memberikan pengharapan bagi siapa saja yang setia kepadanya. Demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berita anugerah ini mengajak kita untuk senantiasa setia dan tahan uji di dalam kebersamaan kita dengan Kristus. Dan bagaimana kita menjalaninya, Yakobus pasal 1 kembali ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27 menjadi panduan kita di dalam menjalani kehidupan baru. Demikian kesaksian Injil atau surat Yakobus. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima pada saat ini, dan marilah kita respon dengan penuh sukacita dengan kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 46, bait pertama, 2 dan 5, besarkan nama Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baik yang ada di gereja ini maupun yang di rumah masing-masing, mari saat ini kita akan menyatukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, tiada kata yang cukup untuk mengekspresikan ucapan syukur kami bahwa sampai hari ini Engkau masih menunjukkan kemurahan dan pemeliharaan-Mu sehingga kami masih mengalami kesukacitaan, kesehatan, dan juga masih Engkau berikan rezeki yang mencukupkan dan juga menghidupkan kami sekeluarga, sekaligus juga memberikan pengharapan dan kekuatan baru untuk kami mengembangkan kreativitas dan segala sesuatu yang dapat kami lakukan untuk bertahan dalam situasi-situasi yang masih tidak menentu ini. Ketika di awal pandemi ini muncul, kami masih berpikir bahwa ini hanya berjalan 1, 2, 3 bulan, dan kami tidak menyangka sama sekali bahwa kemungkinan bahkan sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan hingga vaksin itu ditemukan, maka kami akan terus berada dalam situasi seperti ini. Tidak heran jika beberapa saudara kami mengalami kejenuhan, tidak heran beberapa saudara-saudara kami justru kemudian dengan sengaja melanggar protokol dan seterusnya. Kami menyadari semua itu Tuhan sebagai keterbatasan kami untuk merespon dan juga bertahan di dalam situasi yang tidak menentu pada saat ini. Tetapi di sisi yang lain, Engkau justru mendorong kami untuk melihat sisi kelam atau sisi prihatin saja. Tapi pada ibadah ini Engkau mengajak kami untuk positive thinking, tapi juga terus menggali pengharapan, karena justru dalam situasi-situasi seperti ini kami semakin dekat dan sering mengalami pemeliharaan-Mu yang tiada berkesudahan, bahkan juga di luar nalar pikiran kami. Sungguh lagu yang baru saja kami nyanyikan, itu kami imani ya Tuhan, bahwa di dalam suasana kelam sekalipun Engkau hadir menguatkan dan memelihara kami. Demikian juga bagi gereja-Mu dimanapun berada. Engkau tetap memakai mereka semua ya Tuhan untuk menjadi sarana pemeliharaan iman, menguatkan iman jemaat meskipun dengan segala keterbatasan ataupun juga beribadah secara online. Tapi biarlah semuanya itu menjadi sarana yang Engkau pakai untuk jemaat-Mu di seluruh penjuru dunia terpelihara iman, pengharapan, dan juga optimis di dalam Engkau, karena mereka senantiasa mengalami kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Gereja tetap Engkau pakai untuk menjadi sarana berkat bagi masyarakat sekitar, untuk berbagi, untuk kemudian menunjukkan kepedulian, bahkan bagi mereka di luar anggota jemaat yang memang butuh dan membutuhkan bantuan dan pertolongan. Kami bersyukur salah satunya jemaat-Mu di GKJ Maguwoharjo ini tetap peduli dan juga menjawab panggilan-Mu untuk menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Biarlah Engkau sempurnakan segala niat baik dan juga karya-karya mulia ini ya Tuhan. Tapi juga Engkau tidak akan membiarkan segala pergumulan yang terjadi di dalam kiprah pelayanan, karya pelayanan Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan juga semua warga jemaat yang terlibat di dalam pelayanan di gereja-Mu ini di GKJ Maguwoharjo. Engkau yang akan memberikan kreativitas, Engkau yang akan memberikan kebijaksanaan, Engkau yang akan memberikan hikmat untuk merespon dan menyikapi segala perkembangan yang terjadi ke depannya, sehingga warga jemaat tetap terpelihara dan tetap mengalami cinta kasih-Mu lewat karya pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada di komisi ataupun juga tim. Kami percaya bahwa Engkau hadir
dan memberikan jalan keluar atas semuanya. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada di jemaat ini, dengan segala pergumulan mereka, dengan segala doa-doa yang senantiasa mereka panjatkan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan dan Engkau menyempurnakan pengharapan dan doa-doa mereka. Kami juga mengimani bahwa Engkau melawat mereka satu persatu dengan kekasan pergumulan mereka, sehingga mereka tidak putus asa, hilang harapan, tapi tetap mengalami dan juga merasakan pemeliharaanmu yang sungguh menumbuhkan harapan dan kekuatan baru. Kami berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan, yang sampai saat ini masih harus menjalani sekolah ataupun juga kuliah dengan daring atau online, dengan segala keterbatasan koneksi jaringan, dengan segala keterbatasan kuota, bahkan juga dengan segala keterbatasan alat yang dimiliki. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memampukan para guru-guru dan juga dosen-dosen kami untuk memberikan yang terbaik, mengajarkan yang terbaik, sehingga meskipun dengan cara yang tidak ideal, tapi anak-anak kami tetap mengalami kemajuan, mendapatkan pengetahuan, ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal untuk masa depan mereka. Kami berdoa untuk orang tua yang tiada berkesudahan mengupayakan segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan juga membesarkan anak-anak pemberian-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan dan juga Engkau yang memberikan kemantapan iman kepada mereka. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini bergumul, tidak hanya karena pergumulan pribadi, tetapi juga karena kondisi fisik mereka. Kami berdoa secara khusus warga jemaat GKJ Maku Harjo ini ya Tuhan, untuk Ibu Estu Wijayanti, Bapak Haryo Gunadi, Bapak Fajar Yuswanto, Bapak Sukirman, Ibu Suhadi, Pendeta Emeritus Purwati PH, anak kami Oktavianus Samuel Kusuma, Ibu Sulastri Janormal Purba, dan juga saudara-saudari kami yang lain. Engkau lawat mereka ya Tuhan dengan cinta kasih-Mu. Engkau tolong mereka dengan dokter dan juga perawat serta obat-obatan, dan Engkau pupuk harapannya lewat cinta kasih yang diberikan oleh keluarga yang setia mendampingi mereka. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa juga untuk kota di mana kami tinggal di Yogyakarta dan juga bangsa di mana kami hidup, Indonesia. Kami menyerahkan para pemimpin kami untuk tetap bijaksana, tapi juga bisa berespon cepat menghadapi segala perkembangan yang terjadi terkait dengan pandemi ini. Sehingga apapun keputusan yang mereka ambil itu terbaik untuk menyelamatkan, melindungi, dan juga membawa bangsa ini segera keluar dari krisis dan juga keprihatinan pandemi ini. Kami percaya segala hal yang mereka upayakan adalah upaya mereka untuk menolong kami semua dan juga melindungi rakyat Indonesia supaya tidak terpapar lebih parah lagi. Oleh karena itu, tolonglah mereka semua ya Tuhan, para tenaga medis dan juga semua aparat yang terlibat di dalam tim Satgas ini. Tidak lupa kami berdoa untuk siapa saja ya Tuhan yang pada saat ini sedang berada di rumah sakit karena terpapar virus COVID-19. Kami serahkan mereka satu persatu, Engkau yang campur tangan untuk memberikan kesembuhan. Kami serahkan kehidupan selami selanjutnya ya Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu dan bangsa kami dan seluruh ciptaan-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu tiada berkesudahan dan Engkaulah sumber pengharapan dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya, di dalam cinta kasih-Mu Yesus Kristus yang setia menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kami naikkan doa kami ini. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ucapan syukur ini kita baca secara bersama-sama dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati.
Persembahan diiringi dengan nyanyian NKB 133, 1 dan 2. Syukur kepadamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan dalam tubuh-Mu lemah. Syukur atas kasih sayang dari surga pertama. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbeli. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kebiasaan. Hadirkan pura berita hadirkan kita Mari kita naikkan persembahan pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami sudah mempersembahkan persembahan yang sudah kami persiapkan, baik persembahan mingguan, bulanan, sarpras, dan persembahan yang lain. Berkati dan sucikan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, Tuhan berkati, sehingga semua ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan persembahan ini berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan yang kita imani sebagai makanan rohani, tetapi juga menjadi dasar di dalam kita menjalani kehidupan kita selanjutnya. Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-15 akan menjadi bacaan kita yang akan kita dengarkan bersama dan juga kita renungkan bersama. Bagian perikop dari perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Mana Sabat. Demikian kesaksian kitab Keluaran. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang,
maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kami bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan kepada Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Kesaksian keluaran telah kami baca dan dengarkan ya Tuhan. Saat ini tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami semua dapat merenungkan bersama dan juga merefleksikannya untuk menjadi makanan rohani bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahaminya, sehingga sungguh-sungguh dapat kami lakukan dan kami hidupi di dalam kehidupan kami selanjutnya. Sang Roh Kudus berkuasalah atas kami semua saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya selalu mendoakan dan juga berharap bahwa kita semua, jemaat GKJ Maguwo Harjo, senantiasa berada di dalam situasi sehat, berbahagia, dan juga optimis menjalani kehidupan kita pada saat ini. Seperti yang saya sampaikan atau saya aturkan di dalam doa syafaat tadi, bahwa tidak sedikit orang yang pada awalnya merasa bahwa pandemi ini paling hanya berjalan beberapa bulan, tetapi tidak kita sangka dan juga tidak kita duga bahwa kemudian sampai saat ini kita masih bergelut dan berkutat tentang segala hal yang terkait dengan pandemi ini. Jadi kita berada di dalam situasi yang memang belum pasti, dan ahli-ahli saja juga masih belum pasti menjawab kapan vaksin itu akan ditemukan atau antivirusnya. Nah, tetapi kalau kita memikirkan itu saja, tentu hidup kita akan isinya kelam dan juga prihatin saja, begitu ya.
Beberapa minggu yang lalu UKDW atau Universitas Kristen Duta Wacana melakukan wisuda online yang perdana. Jadi dengan segala kerepotan, belajar di sana sini dan juga mempersiapkan teknisnya, akhirnya bisa melakukan wisuda online dan tentu saja ada keterbatasan. Yang paling dirasakan adalah belum terbiasa, karena biasanya ketika wisuda ada orang tua bersama, lalu kemudian datang ke kampus bersama, ada upacara, lalu ada pemindahan tali dan seterusnya, setelah itu foto-foto. Tapi semua tidak bisa seperti itu. Foto hanya bisa dilakukan secara virtual dengan background virtual dan seterusnya. Ada sesuatu yang memang tidak biasa, aneh, bahkan ada yang dirindukan. Sehingga ketika pendeta universitas atau yang melayankan firman di dalam ibadah wisuda pada saat itu betul-betul banyak orang mengatakan sangat mengharukan, gitu ya. Karena siapa sih yang mau dengan situasi seperti ini, dan juga kemudian sekaligus juga ketir-ketir karena kemudian setelah wisuda ini saya seperti saya sharekan di belakang tadi bahwa ada juga yang kemudian merasa ketir-ketir atau ragu, ini saya setelah wisuda bisa tidak dapat kerja karena banyak pekerjaan yang kemudian justru merumahkan atau mem-PHK-kan dan seterusnya. Jadi kelam begitu ya kelihatannya begitu. Tetapi kalau kita melihat bacaan kita, sebenarnya situasi kelam itu juga dialami oleh bangsa Israel yang pada awalnya dengan semangat keluar dari tanah perbudakan begitu, apalagi kemudian menyaksikan bala tentara Mesir itu dikalahkan Allah dengan digulingkan oleh air laut ketika setelah umat Israel menyeberang sungai, dan kemudian merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa melindungi mereka dan mereka bersorak-sorak gembira begitu. Tapi kemudian pada fase di dalam bacaan kita, umat Israel bersama dengan Musa dan Harun berada di dalam sebuah fase yang memang kritis, kelam. Mungkin Harun dan juga Musa sebagai hamba Allah itu meyakini bahwa pasti kita akan sampai tujuan begitu. Tetapi umat Israel yang dibawa itu betul-betul merasakan ketidakpastian, merasakan kekelaman, merasakan situasi hidup yang betul-betul tidak menentu. Kami walaupun di Mesir itu sebagai budak, tapi minimal makanan ada, daging ada, roti ada, kami bisa makan walaupun kami statusnya budak. Tapi sekarang kami statusnya sebagai orang merdeka, justru kami sekarang terancam kelaparan. Kami terancam ketidakpastian di padang gurun yang dalam tradisi perjanjian lama seringkali menjadi simbol kematian, sebagai simbol maut, kuasa kematian di sana. Karena memang tidak ada pengharapan di padang gurun itu. Nah, seringkali kalau kita membaca perikop ini dengan mudah kita mengatakan, oh, umat Israel bersungut-sungut. Umat Israel tidak percaya kepada Allah. Memang bersungut-sungut dikatakan di dalam bacaan atau perikop kita. Tapi apakah kemudian mereka salah? Mungkin kita bisa saat ini mengatakan mereka salah karena kita sudah tahu endingnya mereka 40 tahun, nanti juga akan sampai ke Sinai dan seterusnya. Tapi mereka pada saat itu kan tidak tahu begitu. Karena kitab Keluaran ini kan belum ada pada saat itu bersama dengan mereka. Kalau mereka sudah membaca, pasti mereka akan aman saja. Wes 40 tahun berarti giliran anak saya yang nomor berapa akan sampai di sana, saya jalani, kan bebas begitu. Tapi pada saat itu mereka tidak memiliki panduan. Yang mereka miliki hanya Musa dan Harun yang pada awalnya mereka yakini bisa membawa kepada kemerdekaan dan kebebasan. Ada situasi yang tidak menentu ketika mereka berada di antara keluaran dari perbudakan dan menuju tanah perjanjian. Di dalam masa ini mereka mengalami berbagai krisis dan juga ketidakpastian. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka. Sama halnya kalau misalnya besok anak cucu kita melihat sudah perjalanan hidup pandemi berakhir, lalu melihat orang tuanya gerundel, lalu melihat pada saat itu orang tuanya putus asa, mereka pasti akan dengan mudah, oh ayah ibu saya dulu kurang percaya ini kepada Tuhan. Karena ketika di masa-masa pandemi menyalahkan Tuhan, gerundel, pusing dan seterusnya. Tapi jujur situasi mereka sama persis dengan situasi kita saat ini yang kita tidak tahu pasti kapan kita bisa secara pasti mengatakan pandemi ini berakhir. Kita bebas, kita bisa kembali
pelesiran, kita bisa kembali ke Malioboro dengan bebas, kita bisa kembali ke kafe dengan bebas-bebasnya, di angkringan dengan bercanda. Kita masih belum pasti sampai kapan itu. Jadi sama persis keadaannya. Nah, cuma kalau umat Israel hanya melihat pada situasi yang tidak pasti dan kelam saja, maka hasilnya ya kita bisa melihat mereka merasakan kehidupan itu sangat berat. Bahkan mereka mengkutuki apa yang mereka alami sekarang, mengatakan bahwa Musa dan Harun akan membawa mereka kepada kematian karena kelaparan. Lalu kemudian mereka merindukan, ada romantisme masa lalu. Mbok biyen aku rasa digawa mertu saka Israel. Lebih enak mati di sana ya enggak apa-apa, tapi anak-anak saya tetap bisa makan dan seterusnya. Nah, jadi itu yang mereka alami begitu. Kalau sekarang kan kita apa yang kita sungut-sungutkan misalnya. Kita apakah kemudian beribadah belum bisa. Lalu kemudian kita terbatas, anak-anak kita masih kuliah atau belajar di rumah dengan segala keterbatasan jaringan dan juga kuota dan seterusnya. Semua orang mengeluh, dan kalau semua orang mengeluh itu stres akan terjadi. Bayangkan satu keluarga anak-anaknya stres karena jaringan dan juga kuota terbatas, orang tuanya stres karena usahanya tidak berhasil, itu kan keluarga itu menjadi seperti neraka. Karena semuanya stres dan tertekan karena situasi seperti ini. Nah, Keluaran bacaan kita menolong kita. Kita dibantu oleh Keluaran ini untuk melihat bahwa ketika Allah memanggil Harun dan Musa, Allah tidak mengatakan ya wis saya cobai mereka. Walaupun di sana tadi ada ayat yang mengatakan saya akan cobai mereka apakah mereka manut atau tidak pada saya. Kita tidak melihat pada itu. Kita lalu tidak menyimpulkan oh situasi itu adalah pencobaan Allah bagi umat Israel, atau oh situasi kita sekarang adalah pencobaan Allah kepada kita. Tidak, kita tidak mengatakan seperti itu, dan Keluaran tidak ingin mengatakan bahwa Allah sedang mencobai, tidak. Tapi perikop kita ingin menunjukkan bahwa ternyata Allah itu tahu persis kebutuhan umat Israel. Dia tidak menyalahkan sama sekali umat Israel yang bersungut-sungut, tidak. Allah tidak marah bahwa umat Israel bersungut-sungut, tidak. Allah tidak marah karena umat Israel tidak percaya kepada Harun dan Musa, bahkan menyalahkan Musa dan Harun yang seolah-olah akan membawa mereka kepada kematian di padang gurun ini, tidak. Tapi ketika pertama kali di dalam perikop kita Allah bersabda kepada Musa dan Harun, Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang menjadi kebutuhan umatku. Saya rasa ini sebuah kata-kata yang melegakan, setidaknya bagi Harun dan Musa. Karena ternyata Allah itu adalah Allah yang tidak memperdulikan bagaimana respon umat atas situasi yang dihadapi, tapi Allah justru lebih melihat pada apa yang dibutuhkan oleh umat untuk menghadapi situasi itu. Dan ternyata Allah yang menyertai umat Israel adalah Allah yang seperti itu. Aku akan memberikan kebutuhannya. Nah, lalu muncul kata mana, dan di dalam kata mana itu dalam perikop kita diterjemahkan dengan apakah ini. Jadi ketika saya membaca perikop ini menarik ya. Jadi umat Israel sama sekali belum pernah makan yang namanya mana. Tidak pernah mengenal mana itu apa. Burung puyuh bisa menghasilkan sebuah sumber makanan yang luar biasa, menolong mereka. Ada yang mengatakan rasanya hambar, tapi juga ada yang mengatakan rasanya seperti roti madu begitu. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa mereka belum pernah sama sekali mengalami dan makan apa yang namanya mana. Sehingga terjemahannya adalah apakah ini. Ketika saya merenungkan antara Allah yang mengetahui kebutuhan umatnya, meskipun umatnya bersungut-sungut kepada Allah, tapi Allah tidak menggubris itu, tapi saya tahu kebutuhanmu. Dan ternyata Allah memberikan kebutuhan itu dengan sesuatu yang bahkan kita perlu belajar lagi untuk mengatakan, oh Allah ternyata memelihara saya dengan cara seperti ini ya.
Saya dulu di Mesir belum pernah mengenal dan makan ini, tapi ternyata saat ini dalam situasi yang kelam bagi saya, yang prihatin, ternyata Allah mengenalkan caranya memelihara saya dengan makanan mana seperti ini. Itu berarti Allah adalah Allah yang menjawab dan tahu persis kebutuhan umatnya. Dan Allah juga memberikan dan membantu, menolong, mencukupkan kebutuhan umatnya dengan cara-cara yang senantiasa baru, di mana kita sendiri terus harus belajar untuk kemudian mengalami, oh ini ternyata cara Allah ya. Biasanya saya ke kiri, tapi ini Allah justru memandu saya ke kanan, dan ternyata ini cara Allah begitu. Oh mungkin selama ini saya makannya sehari mungkin 10.000, tapi sekarang 5.000, tapi saya tetap cukup. Dan itu adalah cara Allah mencukupi dan juga menjawab kebutuhan saya sehari-hari dalam situasi seperti ini. Nah, oleh karena itu di dalam judul perikopnya ada mana dan ada sabat. Dan sabat bagi orang-orang Yahudi adalah ibadah, dan kita kenal sebagai ibadah minggu, ibadah relasi dengan Allah. Dan saya kemudian merenungkan apa kaitannya ya antara mana dan juga sabat. Lalu saya kemudian mencoba merenungkan, ternyata ketika mana diartikan dengan apakah ini sesuatu yang baru, ternyata bahwa kita tahu persis itu adalah cara pemeliharaan Allah bagi umat Israel. Itu justru juga ditentukan dengan relasi umat Israel kepada Allah yang betul-betul intens sebagai sebuah ibadah. Nah ternyata ibadah itu bukan hanya yang kita pahami sebagai ibadah yang ritual, yang dalam arti tiap hari Minggu atau ibadah personal dan seterusnya, tapi ibadah itu adalah relasi yang tidak berkesudahan. Di dalam perikop kita yang menjadi representasi relasi antara umat Israel dengan Allah itu adalah Musa dan Harun, yang kalau kita baca ayat 2 sampai dengan ayat 15 tadi intens selalu berdialog dengan Allah. Begitu. Dan ternyata itu yang membuat kemudian Harun dan Musa bertahan di dalam situasi yang sulit dan ketidakpercayaan umat Israel kepada mereka berdua untuk tetap meyakini bahwa ya ini adalah cara Allah memelihara dan cara Allah membawa kami menuju kepada tanah perjanjian. Tata relasi kesetiaan kepada Allah, dan itu sifatnya tidak hanya ritual, tapi sifatnya batin, imaniyah, lebih dalam lagi begitu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di awal saya menyampaikan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari agak terganggu dan tidak nyaman karena selalu itu saja yang disinggung, pandemi dan seterusnya, tapi toh pada kenyataannya kita masih berhadapan dengan itu. Setiap hari kita menjumpai berita bahwa setiap hari ada 3.000, tidak lagi 1.000, tapi 3.000 yang positif dan seterusnya. Itu kan tentu ada perasaan apapun yang kemudian membuat kita bisa jadi kehilangan pengharapan. Tapi bukan maksud saya untuk kemudian menempatkan Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam situasi seperti itu. Tapi saya justru ingin mengajak kita semua belajar dari keluaran perikop kita untuk melihat dan meyakini bahwa dalam situasi yang kelam seperti ini, yakinlah bahwa Allah tahu kebutuhan kita. Allah sebenarnya terus bekerja untuk mensupport, menyokong, bahkan menggendong kita dalam situasi kelam dan pahit kehidupan kita karena pada situasi seperti ini. Tetapi persoalannya adalah kemampuan kita untuk bisa menemukan, oh ini cara Allah toh, oh ini pemeliharaan Allah toh. Karena Allah bekerja dengan cara-cara yang khas yang seringkali beyond, di luar akar pikiran dan di luar pengalaman kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya rasa relasi terus-menerus dengan Allah. Kedekatan kita dalam persekutuan personal, persekutuan keluarga, persekutuan gereja dengan Allah, itu menolong kita untuk kemudian melihat meskipun apakah ini ya gitu. Oh ternyata sesuatu yang aneh ini adalah cara Allah memelihara kami, cara Allah memelihara saya, cara Allah memelihara anak-anak saya dengan cara yang sebelumnya tidak pernah saya kenal. Apakah ini sesuatu yang aneh? Tapi ternyata itu justru yang dipakai Tuhan untuk memelihara. Sehingga kemudian menolong kita untuk tetap optimis, gembira di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Ketika saya di awal menyebut tentang wisuda kami, bagi saya kemudian hal yang sangat membuat optimis adalah bahwa ternyata situasi-situasi ini kita sebenarnya sedang mengembangkan karunia yang diberikan Allah yang namanya kreativitas. Dulu ketika saya masih menjadi pendeta jemaat, pergumulan di gereja itu bukan hanya pergumulan terkait dengan pelayanan, tetapi umumnya adalah miskomunikasi antara generasi tua dan generasi muda. Jadi yang muda merasa bahwa majelis atau yang sepuh-sepuh tidak memperhatikan yang muda-muda, terus yang sepuh-sepuh merasa bahwa yang muda-muda ini tidak peduli dengan gereja. Itu seringkali saya jumpai di dalam perjumpaan gereja-gereja. Tetapi sekarang bayangkan kita jumpai justru generasi muda yang menolong gereja untuk kemudian pewartaan firman dan pemeliharaan iman itu tetap berjalan. Siapa yang menjadi tim sosmed? Siapa yang menjadi tim audiovisual kalau bukan orang-orang muda? Semua gereja, orang-orang muda itulah yang menjadi tulang punggung gereja sekarang. Supaya ibadah dan pernyataan firman Tuhan itu tetap sampai di rumah-rumah dengan teknologi yang orang-orang tua mungkin sudah gaptek dan seterusnya. Saya rasa situasi ini menolong kita untuk menyadari, Allah ini sedang mengembangkan potensi kreativitas yang diberikan Allah sebagai karunia. Dan kita kemudian sekarang sedang menghidupi dan mengupayakan itu. Teknologi ibadah minggu, perkuliahan yang dulu online itu sesuatu yang sangat tidak pernah dipikirkan, tapi sekarang dosen dan guru-guru diminta untuk kreatif, bisa menyampaikan materinya secara daring atau online. Lalu semua orang berbisnis secara kreatif juga, meninggalkan cara-cara yang lama. Orang mencari kerja juga dengan kreatif juga. Saya rasa bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Allah, itu ditentukan juga bagaimana kita mengembangkan kreativitas yang ada di dalam diri kita. Ketika orang mandek dengan kreativitas, maka jangan salahkan Allah kalau hidupnya sulit, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa saya tidak mau mengembangkan potensi kreativitas yang diberikan Allah sebagai given, anugerah, seperti halnya mana yang diberikan Allah kepada umat Israel. Itu salah satu contoh konkret bagaimana kita kemudian bisa mengalami bahwa kreativitas itu adalah wujud pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia saat ini. Dan itulah manusia sebenarnya. Manusia tidak pernah mandek, manusia tidak pernah mati ide dan kreativitasnya. Tapi ketika ide dan kreativitas itu terus berjalan, bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga ya? Bagaimana anak saya bisa tetap kuliah? Kita sedang mengupayakan anugerah kreativitas yang diberikan oleh Allah. Dan terus-menerus kita imani Allah akan memampukan kita untuk mengembangkan kreativitas itu. Mana saat ini bagi saya adalah kreativitas anugerah pemberian Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat itu. Mari kita menyatu di dalam doa. Bapa, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu melihat peristiwa dan kehidupan yang kami jalani secara positif. Dengan demikian kami bisa menemukan pemeliharaan-Mu yang tiada berkesudahan, yang juga Engkau nyatakan secara kreatif di dalam kehidupan kami, dan Engkau mengundang kami untuk meresponnya juga secara kreatif dengan potensi kreativitas yang telah Engkau berikan sebagai anugerah kepada kami. Itu menjadi sumber pengharapan untuk kami terus optimis, terus memiliki pengharapan dan kekuatan baru, menjalani situasi yang masih prihatin ini dengan tetap bergembira dan penuh sukacita, karena kami memiliki pengharapan dan kami mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang tahu persis kebutuhan kami dan memelihara kami secara tepat. Tolong kami ya Tuhan untuk mengembangkan kehidupan kami selanjutnya. Roh Kudus yang akan memandu dan menuntun kami, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengembangkan kreativitas sebagaimana
pemberian-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Sempurnakanlah segala doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, seperti doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan merespon refleksi atau firman Tuhan pada ibadah ini yang telah kita renungkan bersama dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 264 bait pertama dan kedua, apalah arti ibadahmu. Pada bait yang kedua nanti jemaat kami mohon untuk berdiri. berdiri dan dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, undurlah dari tempat ibadah ini melanjutkan kehidupan kita masing-masing di dalam satu keyakinan iman bahwa kita memiliki Allah yang mengetahui persis kebutuhan kita dan setia memelihara kita. Mari kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudari-saudari sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk doa pribadi. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wahyu Nugroho yang telah melayani ibadah pada sore hari ini, dan kiranya pelayanan Bapak dimanapun tempat berada semakin menjadi berkat dan banyak jiwa yang terselamatkan. Mengucapkan terima kasih juga kepada tim pengiring pujian dan pemusik dari tim Ukrim. Juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia, penerima tamu, dan tim kesehatan yang telah melayani pada ibadah sore hari ini, pagi hari ini pada tanggal 20 September 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah dengan bangkit berdiri kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan memuji melalui nyanyian rohani 85 bait yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku.